Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Silmi Farah Fauziah. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan perihal manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan, di mana harus banyak standar yang ditepati dan disesuaikan dengan standar nasional pendidikan. Salah satunya yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Karena sarana dan prasarana ini menjadi syarat untuk berlangsungan pembelajaran di sekolah yang menunjang untuk pembelajaran pada peserta didik ataupun pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah tersebut. Oke, yang pertama ada definisi dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah pengelolaan yang meliputi penataan, pengelolaan inventaris, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan penghapusan, serta penataan lahan yang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan untuk menunjang keberlangsungan pendidikan dan pembelajaran untuk peserta didik. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang harus didasari pada sarana dan prasarana pendidikan. Nah, yang kedua ada prinsip dasar dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, prinsip dasar dari manajemen sarana prasarana pendidikan ini adalah sebuah acuan atau patokan yang dijadikan landasan oleh pemerintah ataupun lembaga yang akan mengadakan lembaga pendidikan, di mana di dalamnya harus sesuai dengan standar peraturan standar nasional pendidikan. Nah, yang contohnya misalnya lahan bangunan itu sendiri, perabotannya, fasilitas pendidikannya, ataupun hal-hal yang lain berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana dari sebuah lembaga pendidikan. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada jenis-jenis dari sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jenis-jenis dari sarana dan prasarana pendidikan ini dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada tanah, yang kedua ada bangunan, yang ketiga ada perlengkapan, dan yang keempat ada perabotan sekolah. Nah, selanjutnya jenis-jenis juga dibagi menjadi 2, yaitu secara fisik dan non-fisik. Nah, jika secara fisik itu contohnya benda-benda mati yang disediakan atau diberikan fasilitasnya kepada sekolah yang digunakan untuk menunjang pendidikan peserta didik. Contohnya komputer, lab, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya yang non-fisik itu berupa seperti tata tertib, peraturan yang dibuat oleh pengelola di sana untuk menunjang dari pendidikan itu sendiri dengan dilandasi pada tujuan pendidikan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya ada standar umum dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, salah satu dari standar umum yang harus diadakan atau difasilitasi oleh lembaga pendidikan, yaitu bangunan. Bangunan itu dibagi menjadi 3. Standar umumnya yaitu ada bentuk, ada warna, dan ada ukurannya. Dari bentuk itu sendiri harus sesuai dengan standar sekolah. Jangan sampai kita membuat sekolah itu bentuknya seperti rumah atau kafe atau apartemen dan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada ukuran. Dari ukurannya itu sendiri harus sesuai dengan kebutuhan yang dalam mengadakan sekolah itu sendiri. Contohnya, misalnya kita membuat SD, jangan sampai kita membuat bangunan untuk SMA gitu, tidak sesuai, dan itu akan menjadi penghamburan dari sebuah fasilitas yang diadakan oleh lembaga pendidikan tersebut. Nah, yang terakhir adalah warna. Warna di sini memang tidak menjadi patokan utama, tetapi warna ini menjadi salah satu fasilitas atau usaha dari sebuah lembaga sekolah dalam membuat peserta didik itu merasa nyaman dan fokus dalam melakukan pembelajaran di kelas ataupun di luar kelas. Nah, sekarang kita coba bagi menjadi 3 bagian, yaitu standar umum dari sekolah dasar, standar umum dari sekolah menengah pertama, dan standar umum dari sekolah menengah atas. Nah,
dari sekolah dasar itu sendiri, ya, hal yang paling utama dalam mengadakan lembaga pendidikan sekolah dasar yaitu bangunan yang harus mencukupi 6 rombongan belajar, di mana di dalamnya minimal siswa tersebut biasanya ada 20 orang ya dalam satu kelas. Jadi jika lembaga pendidikan itu sendiri akan membuat sekolah untuk sekolah dasar, itu harus memenuhi 6 rombongan belajar itu sendiri. Nah, selain itu harus ada ruang kelas yang harus sesuai dengan ketentuan dari standar umum pendidikan nasional itu sendiri. Nah, ketentuan sarana dan prasarana di sekolah dasar itu diantaranya harus adanya ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang pimpinan itu tentu ya, ruang guru, ruang UKS juga harus ada, tempat beribadah, jamban tentunya, ruang sirkulasi atau yang biasa kita sebut itu selasar ya kalau di Al-Furqan. Nah, dan yang terakhir itu adalah tempat bermain atau tempat berolahraga. Nah, selanjutnya standar umum yang harus ada di sekolah menengah pertama, diantaranya tentunya bangunan yang diadakan atau dibuat itu harus memenuhi rombongan belajar di sekolah menengah pertama. Nah, untuk ketentuan dari sarana prasarana itu sendiri sama ya, hampir sama, tapi ada tambahannya. Yang pertama ada ruang kelas, ada ruang perpustakaan, ada ruang laboratorium IPA, ada ruang pimpinan, ada ruang guru tentunya, ada toilet atau jamban, ada ruang tata usaha. Nah, ini adalah ruangan yang tidak ada di sekolah dasar, tapi di sekolah menengah pertama harus ada, karena pengelolaan administrasi itu lebih diutamakan di sekolah menengah pertama dan dikelola selain oleh guru gitu. Nah, selanjutnya tadi ada ruang tata usaha ya. Nah, selanjutnya ada ruang beribadah, itu musola. Selanjutnya ada ruang UKS dan ada ruang konseling. Nah, ruang konseling di sini tidak ada di sekolah dasar, tetapi di sekolah menengah pertama itu harus ada, karena pengelolaan peserta didik itu sudah dikelola oleh bimbingan konseling dan ada gurunya sendiri gitu ya, ada yang diatur sendiri, karena umur-umur dari sekolah menengah pertama itu udah masuk pada remaja dan agak-agak labil gitu ya. Oke, selanjutnya ada ruang UKS juga, ada ruang organisasi. Nah, ruang organisasi ini contohnya seperti ruangan OSIS, ruangan ekstrakurikuler seperti pramuka, PMR, kesenian, dan yang lainnya. Dan selanjutnya ada gudang. Gudang di sini disediakan untuk menyimpan barang-barang yang belum atau masih diperlukan tetapi dalam jangka waktu panjang. Contohnya misalnya buku-buku yang diberikan oleh pemerintah tetapi diberikan kepada peserta didik itu di semester 2. Nah, buku itu sudah datang di semester 1, jadi disimpan di gudang terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada ruang sirkulasi, itu seperti lorong-lorong kelas dan ruang bermain atau berolahraga. Itu contohnya lapangan ya, lapangan berolahraga, lapangan yang digunakan untuk melakukan aktivitas secara fisik. Nah, masuk pada standar umum dari sekolah menengah atas itu memang lebih banyak ya, lebih banyak klasifikasinya dan lebih banyak ketentuan yang harus ada di sekolah menengah atas. Nah, yang pertama itu tentunya sama ya, ruang kelas itu ada, ruang perpustakaan, ruang laboratorium. Nah, ruang laboratorium ini di sekolah menengah atas ada
ada beberapa gitu. Yang pertama ada ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium fisika, dan ruang laboratorium komputer. Dan biasanya ada ruang laboratorium bahasa. Nah, selanjutnya ada ruang pimpinan juga sama ya. Ruang pimpinan dan ruang guru itu harus ada di setiap tingkatan satuan pendidikan. Selanjutnya ada ruang tata usaha tentunya, ruang tempat beribadah atau musola, ruang konseling yang sama dengan sekolah menengah pertama ya, yang harus ada juga, ruang UKS, ruang organisasi, toilet atau jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat berolahraga. Untuk sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas ini tidak jauh berbeda ya untuk fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikannya. Namun untuk sekolah menengah atas, fasilitas di dalamnya itu dilengkapi dan laboratoriumnya itu lebih lengkap karena kebutuhan dari peserta didiknya itu lebih banyak juga ya. Jadi dari fasilitasnya pun lebih banyak dilengkapi di sekolah menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Sukmajati, NIM 1804862. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan merupakan pekerjaan yang kompleks karena harus terintegrasi dengan rencana pembangunan baik nasional, regional maupun lokal. Karena itu dalam proses perencanaan kebutuhan perlu dikaji sistem pendidikan dan aspek-aspek eksternal seperti masalah demografi, ekonomi, dan kebijakan-kebijakan yang ada. Nah, di sini ada perencanaan pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Menurut Frank W. Banghart, sekolah hendaknya dibangun pada tempat atau lokasi yang dapat memberikan pengaruh positif pada perkembangan peserta didik. Nah, melihat pendapat dari ahli tadi, maka ada syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah untuk gedung atau bangunan sekolah. Antara lain, yang pertama mudah dicapai dengan berjalan kaki ataupun dengan kendaraan. Yang selanjutnya, terletak di suatu lingkungan yang banyak berhubungan dengan kepentingan pendidikan. Yang ketiga, cukup luas bentuk maupun topografinya yang berguna agar bisa memenuhi kebutuhan sekolah tersebut. Yang keempat, mudah kering jika digenangi air dan bukan merupakan tanah hasil buatan yang konstruksinya berasal dari urugan. Yang kelima, tanahnya subur hingga mudah ditanami tanaman dan memiliki lingkungan sekitar yang indah, juga pemandangan di sekitarnya yang indah. Selanjutnya, memperoleh sinar matahari yang cukup selama waktu sekolah. Selanjutnya, terletak di lingkungan yang tidak mengalami kekurangan air dan harus memiliki air yang cukup. Yang ke-8, tidak terletak di tepi jalan atau persimpangan yang ramai dan berbahaya. Tidak boleh dekat rumah sakit, kuburan, pabrik, atau tempat-tempat yang bisa memberikan pengaruh negatif kepada peserta didik ataupun anak. Yang ke-9, harganya yang murah, harganya yang sesuai anggaran. Nah, maka sebelum tanah itu dibeli, perlu terlebih dahulu perencanaan dalam pengadaan tanah, meliputi yang pertama, membuat rencana pengadaan tanah seperti luas dan lokasinya serta sesuai tidaknya dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, melakukan survei untuk menentukan lokasi, tujuan, dan perencanaan tata kota atau tata ruangnya. Yang ketiga, ada survei untuk melihat kondisi fisik yang lain seperti jalan, listrik, maupun transportasinya. Yang terakhir,
melihat atau melakukan survei harga tanah untuk pengajuan rencana anggaran. Selanjutnya ada perencanaan pengadaan bangunan gedung sekolah. Nah, menuntut adanya gedung yang memadai sehingga setiap murid memiliki rasa bangga dan betah bersekolah di dalamnya, maka ada syarat yang harus dipenuhi agar bisa disebut bangunan yang ideal. Yang pertama, harus memenuhi kebutuhan dan syarat pedagogis. Selanjutnya, ukuran dan bentuk ruangan disesuaikan dengan kebutuhan. Yang ketiga, harus memperhatikan masuknya sinar matahari, juga tinggi rendahnya kusen letak jendela yang harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Selanjutnya, pemilihan atau penggunaan warna yang cocok untuk gedung. Kondisi gedung harus aman, bersih, dan fleksibel. Yang terakhir, memenuhi syarat keindahan dan ekonomis. Nah, sebelum gedung itu dibangun, perlu dibuat perencanaan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei untuk menentukan kesesuaian antara gedung yang akan dibangun dengan kebutuhan sekolah, baik tingkat, jenis, serta ukurannya. Yang kedua, menentukan ruangan dan perlengkapan dalam arti kualitas bahan, jumlah ruangan, dengan luasnya, serta banyaknya perabot, kualitas, dan ukurannya. Selanjutnya, survei untuk menentukan lokasi dan menyusun anggaran biaya yang disesuaikan dengan harga standar yang berlaku di daerah tersebut. Untuk itu, maka dalam membangun gedung sekolah menuntut adanya suatu perencanaan dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, melakukan survei atau mengadakan perhitungan luas bangunan berkenaan dengan bangunan sekolah yang akan dibangun. Selanjutnya, menyusun anggaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun gedung yang disusun dengan harga standar yang berlaku pada daerah tempat gedung tersebut. Nah, untuk efektivitas belajar siswa, tidak cukup hanya menuntut gedung kelas yang baik, tetapi juga harus dilengkapi dengan fasilitas yang baik. Yang pertama, ada syarat untuk perabot sekolah. Nah, ukuran fisiknya disesuaikan dengan pemakaian murid agar lebih fungsional dan efektif. Bentuknya harus sesuai dengan aktivitas murid dalam proses pembelajaran, kuat dan mudah pemeliharaannya, mudah dan ringan untuk disimpan, disusun, dan fleksibel sehingga mudah digunakan. Untuk konstruksi perabotnya harus kuat dan tahan lama, mudah dikerjakan secara massal, aman dan mudah didapat di pasar, dan sesuai dengan keadaan setempat. Nah, selanjutnya ada syarat perlengkapan sekolah. Yang pertama, keadaan bahan baku atau material harus kuat, ringan, aman bagi peserta didik. Kondisi perlengkapannya harus sesuai atau sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kondisi peserta didik. Selanjutnya, dipilih dan direncanakan dengan teliti dan baik serta benar-benar disesuaikan dengan usia, minat, dan taraf perkembangan peserta didik. Terus pengaturan harus benar-benar ditegaskan karena untuk penanaman, pemupukan, serta pembinaan hal-hal yang berguna bagi perkembangan anak. Selanjutnya, barang yang habis dipakai direncanakan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun daftar persediaan yang disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan kegiatan sekolah setiap bulan. Dan selanjutnya, menyusun anggaran biaya yang diperlukan untuk membeli barang tersebut setiap bulan. Selanjutnya, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan. Nah, ini di sini ada barang yang tidak habis pakai harus direncanakan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rencana.
kegiatan sekolah, serta memperhatikan perlengkapan yang masih ada dan masih dapat dipakai. Selanjutnya, diperkirakan dapat membeli persediaan yang sesuai dengan standar yang telah disepakati. Yang ketiga, menentukan skala prioritas menurut dana yang tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara, bisa dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar, dan sebagainya. Dalam pengadaan gedung dilakukan atau bisa dilakukan dengan cara membangun, membeli, menerima hibah, dan menukar bangunan. Nah, pada setiap sekolah ini seyogianya ada petugas khusus yang bertugas untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan atau barang gudang. Nah, penyimpanan barang tersebut atau penyimpanan barang atau sarana pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat barang yang disimpan. Yang kedua, jangka waktu penyimpanan. Ketiga, dana atau biaya pemeliharaan. Yang keempat, prosedur kerja yang jelas dan sesuai dengan sifat barang yang disimpan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan adalah aspek fisik dan aspek administrasi. Aspek fisik merupakan tempat yang diperlukan untuk menampung barang milik negara atau hasil dari pengadaan. Nah, aspek ini juga disebut dengan gudang. Nah, penyimpanan gudang dibedakan menjadi 5. Ada gudang pusat, gudang penyalur, gudang transit, gudang khusus, dan gudang pemakai. Untuk gudang pusat, yaitu gudang yang diperlukan untuk menampung barang-barang hasil pengadaan yang terletak pada unit. Biasanya gudang pusat juga digunakan untuk menyimpan barang-barang yang akan disediakan. Selanjutnya ada gudang penyalur. Fungsi gudang penyalur dan gudang transit itu sama, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang sementara yang belum disalurkan ke unit yang membutuhkan. Selanjutnya ada gudang khusus, yaitu gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang memiliki spesifikasi khusus seperti mudah pecah, mudah terbakar, dan lain-lain. Selanjutnya ada gudang pemakai, yaitu gudang yang diperlukan untuk menyimpan barang-barang setelah dipakai atau dalam pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Semua barang yang dimiliki oleh sekolah hendaknya diinventarisir melalui inventarisasi, karena melalui inventarisasi memungkinkan dapat mengetahui jumlah, jenis barang, kualitas barang, tahun pembuatan, merek, ukuran, harga, dan sebagainya, khususnya untuk sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan oleh pemerintah atau disebut juga milik negara, yang wajib memiliki inventarisasi yang cermat. Kegiatan inventarisasi yang harus dilakukan adalah mencatat semua barang inventaris di dalam buku inventaris, memberi kode pada barang-barang yang diinventariskan. Selanjutnya, membuat laporan triwulan dengan mutasi barang, membuat format inventaris, membuat daftar yang terakhir, membuat daftar rekapitulasi laporan keuangan. Widya Ramasari, NIM 180/2009. Di sini saya akan melanjutkan pematerian selanjutnya mengenai pemeliharaan, penggunaan, penghapusan, serta pengendalian sarana dan prasarana pendidikan. Sebelumnya, sarana prasarana itu adalah menunjang kreativitas proses belajar mengajar. Pemeliharaan
Pemeliharaan itu merupakan suatu kegiatan yang kontinu untuk mengusahakan agar sarana dan prasarana pendidikan yang ada tetap dalam keadaan baik dan siap digunakan. Menurut J. Mamusung, mengelompokkan ada 5 faktor yang mengakibatkan kerusakan pada bangunan, perabotan, serta peralatan sekolah. Yang pertama, kerusakan dikarenakan pemakaian. Yang kedua, kerusakan dikarenakan pengaruh udara, cuaca, musim, maupun keadaan lingkungan. Yang ketiga, yang ketiga itu keusangan modernisasi pendidikan serta perkembangannya. Yang keempat, kerusakan dikarenakan kecelakaan atau bencana yang disebabkan kecerobohan dalam perencanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang kelima, kerusakan timbulnya bencana alam, contohnya banjir, tsunami, gempa, dan lain sebagainya. Nah, pemeliharaan itu sendiri dibedakan menjadi 2, pemeliharaan secara rutin dan secara berkala. Contohnya, pemeliharaan secara rutin adalah pemeliharaan pada proses ruang belajar mengajar, pemeliharaan alat peraga atau alat praktek, bahkan alat laboratorium. Nah, yang kedua, pemeliharaan secara berkala dilakukan secara 2 atau 3 bulan sekali. Contohnya itu adalah servis lab komputer. Perlu dipelihara agar tidak rusak dan sebagainya. Yang kedua itu adalah penggunaan sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana ini memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pendidikan demi mencapai tujuan pendidikan. Penggunaan sarana dan prasarana ini merupakan tanggung jawab kepala sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Yang perlu diperhatikan dalam penggunaan itu, yang pertama, penyusunan jadwal penggunaan. Yang kedua, hendaklah kegiatan pokok sekolah merupakan proses pertama atau lebih diutamakan. Yang ketiga itu waktu dan jadwal penggunaan hendaknya diajukan pada awal tahun pelajaran. Yang keempat itu penugasan atau menunjukkan personil sesuai dengan keahlian pada bidangnya. Contohnya petugas laboratorium, petugas operator komputer, dan lain sebagainya. Dan yang kelima itu penjadwalan dalam penggunaan sarana dan prasarana sekolah. Terus yang ketiga, penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, kenapa penghapusan sarana prasarana pendidikan ini ada di dalam manajemen gitu? Selanjutnya itu penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, barang-barang yang ada di sekolah, terutama sekolah negeri, tidak selamanya bisa digunakan atau dimanfaatkan. Jika barang tersebut sudah rusak, maka ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dengan cara diambil atau dimanfaatkan oleh dinas sosial atau dirumahkan gitu. Yang keempat itu pengendalian. Pendidikan itu memiliki pengertian. Pengendalian itu adalah pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan sebelumnya. Pengendalian sarana dan prasarana